Ya, Anda kembali menyaksikan kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan langsung update informasi terbaru dari salah satu titik lokasi yang terdampak banjir. Ini ada di wilayah Priuk Jaya, di wilayah Tangerang. Sudah ada Rusdi di sana yang informasinya tengah ikut bersama dengan pihak petugas dalam melakukan proses evakuasi. Rusdi. Ya, Gina Pita serta Ari Padil dapat saya kabarkan dari perumahan Garden City, di mana akibat intensitas curah yang tinggi membuat perumahan Garden City yang sebelumnya sudah surut sekarang makin naik ketinggiannya. Air dari permukaan dari mulai yang 1 meter hingga 1,70 meter. Hingga saat ini petugas BPBD maupun tim gabungan lainnya berjibaku mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Hal ini dikarenakan air masuk pada tengah malam lalu, di mana orang di saat sedang istirahat. Hal ini membuat ada sekitar 5 perahu dari petugas BPBD, Satpol PP serta dari tim rescue lainnya melakukan evakuasi warga yang kurang lebih hampir ada 300 kakak. Di samping itu, Gina Pina serta Ari Padil dan pemirsa dapat saya kabarkan, air yang saat ini rata dengan permukaan kali membuat perumahan Total Persada yang sebelumnya tidak pernah banjir masuk air kurang lebih antara 100 hingga 120 cm. Hal ini membuat warga perumahan Total Persada yang biasa tidak terkena banjir evakuasi. Sementara pemirsa dapat saya kabarkan, ini saya sedang berada di atas perahu dengan petugas BPBD, di mana petugas BPBD terus beroperasi mencari warga yang mau dievakuasi, sehingga kita dapat melihat bagaimana petugas BPBD mereka melakukan evakuasi kepada warga. Dapat saya kabarkan memang di Tangerang ini kurang lebih ada 9 titik air yang berada di daerah Kecamatan Priuk Damai, di mana memang untuk di daerah perumahan Garden City, di Jalan Alamanda, perumahan Total Persada, perumahan Garden City 2, serta di jalan akses penghubung antara kabupaten dengan kota Tangerang. Demikian kita Pina dan Ari Padil. Rusdi, saya ingin mendapatkan satu gambaran visual yang mungkin bisa sedikit menggambarkan ya, gitu ya. Mungkinkah perahu ini mendekat sedikit ke arah rumah warga, biar kita juga bisa mengetahui seperti apa sih kondisi genangan air yang membuat warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka agar mencari lokasi yang lebih aman, begitu Rusdi? Ya, Ari Padil serta pemirsa, ini saya terus melakukan evakuasi dengan petugas BPBD, melakukan pergerakan, di mana dapat dilihat dari visual saya, ini air sudah rata dengan dengan bantaran kali, sehingga mereka terus mencari warga yang ingin dievakuasi. Untuk di sebelah kiri saya dapat dilihat, Ari Padil, bagaimana rumah sudah mulai terendam dengan ketinggian antara 50 hingga 1 meter. Hal ini membuat warga yang berada di Jalan Raya Alamanda ini melakukan mengungsi ke pos terdekat. Sejauh ini ada 3 posko pengungsian yang berada di daerah tempat saya mengabarkan, yaitu di Posyandu, di RW 13, serta di musola yang terdekat dari saat ini. Dapat kita lihat, Ari Padil, di dalam visual bagaimana hampir semua rumah terendam banjir, dan jika dapat melihat visual, di situ ada sebuah kendaraan yang hampir setengah bodinya itu sudah terendam. Okay. Sejauh ini, Ari Padil, kami ingin mengevakuasi satu warga yang sedang berada di bantaran kali. Dapat dilihat, Ari Padil, bagaimana warga ingin dievakuasi. Ini seorang bapak yang berada di tengah banjir dengan ketinggian antara 50 meter. Mereka pun melakukan evakuasi kepada bapak ini. Iya, Rusdi, kita berikan tempat untuk bapak ini, sambil bapak ini juga mungkin bisa kita gali keterangannya agar informasi bisa diserap oleh publik, begitu. Ya, Pak, izin Pak. Pak, boleh nanya sedikit Pak? Bapak dari mana Pak? Mau kemana? Tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Pak, kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama kebanjiran Pak? Dari Oh,
semalam? Jam 1. Iya. Coba, Pak. Jam Air 1. masuknya gimana? Air cepat naiknya, Pak. Hah? Nggak ada setengah jam udah penuh semua. Itu Bang, biasa begini. Baru kali ini sih. Soalnya tinggal di sini belum lama. Bapak mengungsi kemana nih? Ke total. Ke total. Iya. Kalau keluarga, Keluarga ada di Kalideres. kira-kira apa Pak yang dibutuhkan Pak? Oh, kalau saya sih apa ya? Dari tadi sih sebenarnya nunggu bantuan nggak ada. Oh, belum ada Pak ya? Iya. Semoga bantuannya cepat ada Pak ya? Iya. Ya, demikian Arif Adil, bagaimana warga yang masih terus dievakuasi oleh petugas BPBD yang memang sejak tengah malam lalu melakukan evakuasi. Oke, Rusdi. Hal ini dapat siap. Ya, Rusdi, mungkin bisa ditanyakan kondisi kesehatannya seperti apa? Khawatir kedinginan ya. Pak, boleh tanya sedikit lagi Pak? Untuk kondisi saat ini kesehatannya gimana Pak? Alhamdulillah baik-baik. Bapak nggak pakai masker Pak? Ini ketinggalan. Oh, ketinggalan. Udah kebanjiran semua. Oh. Keluar. Kira-kira apa sih Pak yang dibutuhkan Pak? Kalau yang dibutuhkan paling ya makanan paling di sini yang belum mengungsi. Keluarganya di mana Rusdi kalau boleh kita tahu? Ada yang- Keluarga. Yang ngasih. Keluarganya di mana? Kalau keluarga ada di Kalideres. Biasanya di sini, cuman kebetulan lagi pada main ke sono. Oke. Kondisi kesehatan Ya, keluarganya demikian. seperti apa? Kalau kesehatan keluarga gimana Pak di sana Pak? Kesehatan keluarga baik. Baik. Oke. Ya. Ya. Kenapa Bapak baru Oh, lagi naikin barang-barang. Oh, amanin barang tuh. Iya, Banyak barangnya zaman. lumayan Pak. Itu pada kerendam semua mobil. Kalau air di rumah, dalamannya berapa? Ada sekitar 80 cm di dalam. Hmm. Oke. Ya, demikian kita Pina serta Arif Adil bagaimana warga berusaha untuk mengevakuasi barang-barangnya dahulu karena memang banjir ini datang secara tiba-tiba pada tengah malam lalu. Dapat Oke. kita saksikan bagaimana kondisi air yang masih mengenangi wilayah Jalan Alamanda. Kalau kita melihat ke depan, Arif Adil dan kita Bina, ini merupakan sebuah jembatan yang sudah rata dengan permukaan air, hingga jika dilihat hampir semuanya tergenang air. Demikian Arif Adil dan kita Bina. Oke, Rusdi bisa digambarkan tidak? Tadi kan Anda mengatakan sudah ada beberapa titik pengungsian yang kemudian disediakan. Ini skema untuk kesehatannya seperti apa? Apakah memang ada misalnya protokol khusus yang disediakan atau seperti apa gambarannya? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi terkait masalah kesehatan kita Pina. Namun dari hasil pemantauan yang ada di lapangan, petugas dari BPBD, dari PUPR maupun dari dinas lainnya hari ini masih berfokus pada evakuasi warga. Karena banjir yang datang secara tiba-tiba pada tengah malam lalu masih banyak warga yang terjebak berada di dalam rumahnya. Sementara ketinggian air tidak disangka mencapai lewat batas di mana dari mulai 1 meter hingga 1,7 meter. Demikian kita Pina. Anda saat ini berada di titik yang mungkin bisa dikatakan paling tinggi ya, karena kalau kita lihat di minimarket yang ada di sebelah kiri Anda, itu sudah hampir setengah plang minimarketnya itu ketinggian air itu, Rusdi. Ya, Arif Adil betul. Dapat saya kabarkan dari ketinggian saya berada di sini merupakan air mencapai kedalaman sekitar 120 meter, di mana dapat Anda lihat bangunan hampir setengahnya terendam air. Dan saya ini menuju perumahan Garden City, dapat Anda lihat sendiri bagaimana kondisi pos penjagaan yang sudah separuhnya terendam air, sehingga jangankan untuk melintas, untuk berdiri saya sudah tidak bisa karena harus dievakuasi. Sementara Arif Adil, kita ingin mengantarkan Bapak ini ke tempat pengungsian posyandu yang berada di Garden City Residence. Demikian Arif Adil. Baik Rusdi Muslim, hati-hati dalam melakukan perliputan, jaga keselamatan dan kesehatan selalu, Rusdi Muslim. Kita nanti akan bergabung lagi dengan Anda. Kita ke Bekasi. Ya, ini ada Mas Hasanudin di sana. Mas Hasanudin, informasi terbaru dari sana yang bisa disampaikan? Sudah hujan nih, Mas. Arif dan Gina, dapat saya sampaikan bahwa saat ini di Kampung Lebak Teluk Pucung ini air masih berangsur naik meskipun tidak begitu signifikan. Diakibatkan memang curah hujan dan kondisi
saat ini masih dalam kondisi gerimis. Dan untuk evakuasi warga sendiri memang sebelum air begitu tinggi, sejak kemarin sebagian warga untuk mengevakuasi keluarganya masing-masing. Untuk lebih lanjut kami bisa meminta sedikit komentar dari warga yang terdampak banjir. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Samsuri. Pak Samsuri, di rumah saat ini air ketinggian berapa? Kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter. Oke. Dari kapan Pak? Mulai kungsi dari kapan? Dari kemarin. Dari apa ya kemarin ya? Jumat. Dari Jumat kemarin Pak. Apa saja? Ini ngungsinya kemana Pak? Itu musola. Musola. Bantuan apa aja Pak yang sudah Bapak terima? Saya terima nasi bungkus. Tadi kenyang udah, terus mie. Oh, jadi ada makanan siap saji juga. Waktu dievakuasi kemarin pakai perahu atau gimana Pak? Saya lagi itu belum tinggi, jadi belum ada perahu. Berarti satu keluarga memang sudah mengungsi di musola Pak? Yang ngungsi semua, tiga-tiganya ngungsi. Satu keluarga. Oke, semoga cepat berlalu ya Pak. Oke. Iya, Arif dan Gina dapat kami sampaikan saat ini air memang masih setinggi 1,5 meter dan memang cuaca di Kampung Lebak ini sendiri masih hujan, gerimis, bahkan tadi sempat deras. Meski dapat kami laporkan bahwa semalam air memang sempat surut, namun karena curah hujan yang cukup tinggi dini hari tadi, air kembali naik. Demikian Arif dan Gina. Baik, Mas Sanudin mengabarkan langsung dari kawasan Teluk Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang juga tadi digambarkan juga dari lokasi pemukiman warga. Iya. Air bahkan mencapai ketinggian hingga 2 meter ya Iya. di sana ya. Dan ini juga harus menjadi kewaspadaan karena sebelumnya kita sempat berbincang ya Via, ini oleh pihak Lapan yang memprediksi bahwa untuk hari ini, untuk hujan ekstrim ini terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan juga di Bekasi, dan untuk tanggal 21 hingga 22 ini bergeser Ya. ke wilayah Tangerang dan juga Serang Lebih ke ya. Banten gitu ya. Iya. Dan kita akan coba kembali berdiskusi mengenai prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan bersama dengan pihak BMKG. Ada Pak Fahri Rajab. Selamat pagi Pak Fahri. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, apa kabar Pak Fahri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak sudah bisa bergabung bersama kami, Pak Fahri. Ya, Oke, Pak Fahri, kita ingin tahu untuk prediksi cuaca dari BMKG untuk hari ini hingga beberapa hari ke depan ini seperti apa gambarannya? ya untuk perakiraan cuaca ya hari ini dan juga beberapa hari ke depan untuk Jabodetabek memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sebagai gambaran ini ya hujan 24 jam terakhir ya dari kemarin pagi sampai dengan hari ini jam 7 pagi. Itu tertinggi tercatat di Halim 176 mm, di Lebak Bulus 154. Nah, kemudian di beberapa tempat lain kisaran 100 mm gitu ya. Pak Nah, Fahri, ya. jikalau ada gambar yang bisa Anda share screen dengan kami, itu akan lebih sangat membantu mungkin Pak Fahri. Silakan dilanjut informasi Oh Anda. ya, bentar ya. Bentar. Ya, jadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini memang masih berpotensi terjadi sampai dengan setidaknya sampai dengan 3 hari ke depan itu masih ada potensinya. Namun intensitasnya cenderung menurun ya, tidak setinggi hari ini gitu ya. Tapi bukan berarti sudah tidak waspada, tidak gitu. Tetap masih intensitas sedang hingga lebat. Apakah Saya bisa ingin share, dikatakan tapi ini merupakan puncaknya Pak hari ini? Begini, kalau BMKG mendefinisikan puncak musim hujan itu kan
tidak langsung menyebutkan tanggal hari gitu, enggak gitu ya. Kita periode puncak ya, periode puncak itu memang saat ini Indonesia termasuk Jabodetabek sedang dalam periode puncak musim hujan gitu ya. Dan periode puncak musim hujan itu kita perkirakan memang masih berlangsung sampai dengan akhir Februari ini. Oke, kalau intensitas hujan tadi kan dari sedang sampai kemudian tinggi untuk beberapa hari ke depan di wilayah Jabodetabek ya Pak ya. Untuk polanya seperti apa? Biasanya puncak intensitas hujan yang maksimum ini biasanya polanya terjadi dalam rentang waktu berapa lama? Misalnya pagi ke siang atau seperti apa gambarannya? Iya, ini saya coba share tapi belum dapat akses untuk share. Mungkin adminnya bisa membantu. Oke, kami siapkan. Iya, jadi kalau dilihat dari sebaran lokasinya atau ruangnya, hujan intensitas sedang hingga lebat relatif merata, hampir di seluruh wilayah Jabodetabek. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari waktu kejadiannya, waktu hujannya memang relatif merata sepanjang hari, namun intensitas yang lebih tinggi itu cenderung terjadi di malam hingga dini hari. Nah, intensitas hujan yang terjadi dari malam hingga dini hari ini termasuk hal yang wajar kalau dilihat dari rentang waktunya atau seperti apa Pak Fahri? Ya, begini, hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat yang terjadi pada periode puncak musim hujan itu memang lazim terjadi gitu ya. Memang suatu hal yang lazim terjadi pada periode puncak musim hujan. Dan memang yaitu karakteristik kita ya yang berada di daerah tropis negara kepulauan memang cenderung variasi harian hujan itu lebih signifikan. Pak Fahri sudah bisa mungkin ada gambar untuk memperkuat keterangan Anda Pak Fahri? Silakan di-share mungkin. Iya, sudah bisa dilihat. Ya. Okay. Ya, ini adalah distribusi curah hujan hasil pengamatan selama 24 jam terakhir. Benarkah gambar ini agak bisa kita katakan gambar yang tidak biasa gitu ya? Mungkin ya? Gini, BMKG kan melakukan pengamatan curah hujan. Kalau pertanyaannya tidak biasa, kan kami ini menggambar jumlah hujan ya Mas ya. Okay. Yang kami gambar ini adalah jumlah curah hujan contoh tertinggi adalah 176 mm selama 24 jam di Halim. Kalau ditanya ini tidak biasa, seperti tadi saya sampaikan, hujan 176 mm pada periode puncak musim hujan sangat lazim terjadi gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Contoh tahun lalu kan 1 Januari 2020. 377 mm ya Pak ya intensitas hujan ya. Jadi ini 176 hari. Oke. Lanjut Pak Fahri. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sini memang hujan selama 24 jam terakhir memang sebarannya lebih cenderung berada di atas Jakarta ya. Atas kita Jakarta, lihat ini ya. di Halim. Betul. Sementara di daerah hulu sendiri di selatan ya, daerah Bogor, Puncak, Cianjur itu justru tidak terlalu tinggi. Ya. Kita lihat masih kuning, orange itu kategori sedang hingga lebat. Sementara yang merah itu justru di atas Jakarta. Apakah analisanya boleh saya katakan seperti ini? Jadi air yang merendam ibu kota di beberapa titik wilayahnya begitu itu karena memang ibu kota yang sudah tidak sanggup menampung debit airnya. Artinya bukan kiriman lah begitu bisa dikatakan. Kalau kami menyampaikannya bahwa hujan yang terjadi selama 24 jam terakhir ini adalah memang hujan yang turun di atas Jakarta. Oke, kalau untuk di luar Jawa seperti apa prediksi dari BMKG, Pak Fahri? Iya, untuk luar Jawa memang saat ini masih ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Terutama Jawa, hampir seluruh Jawa itu kita masih perlu waspada. Kemudian juga di beberapa wilayah Sulawesi ya, di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, kemudian untuk Sumatera terutama bagian selatan ya, Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Lampung gitu ya. Oke. Itu yang juga perlu. Pak Fahri, kita ingin menekankan seperti ini. Kalau kita berkaca tadi kita sempat berbincang ya Pak ya, kalau untuk di tahun 2020 kemarin banjir kan dengan intensitas hujannya 377 mm. Artinya ini tidak biasa dan hampir jarang terjadi. Artinya kecil kemungkinan
hal ataupun gambaran yang terjadi pada tahun 2020 akan terjadi di tahun ini? Iya, begini, hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat, artinya di atas 100 mili itu masih berpotensi terjadi sampai dengan akhir puncak musim hujan nanti, yaitu di akhir Februari hingga awal Maret gitu ya. Tapi apakah bisa mencapai 377 seperti 1 Januari 2020? Dalam pengamatan kami, analisis kami, potensinya tidak sebesar tahun lalu gitu ya. Tapi tetap kita harus waspada karena potensi hujan lebat masih ada. Oke, Pak Fahri, kita pantau lagi di lapangan, Pak Fahri Rajab. Ada Ong Sehirman, kontributor kami, berada masih di kawasan Tubagus Angke. Oh, sudah di Jalan Panjang ya, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya dari Anda, Ong. Ya, saat ini sekarang saya sudah berada di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kita lihat di belakang saya ini terjadi banjir. Memang tidak begitu panjang, hanya sekitar 50 sampai dengan 100 meter. Namun kedalaman di sini cukup tinggi, berkisar antara 40 sampai dengan 50 cm. Akibat adanya banjir di jalan panjang ini yang bertepatan dengan perempatan dengan dari pintu masuk kompleks Green Garden di sana, sehingga menimbulkan kepadatan atau keterobitan dari arus lalu lintas sendiri. Seperti kita lihat, banyak sepeda motor yang tidak berani melintas karena dalam sekali, sehingga mereka bertahan berhenti di situ, di pinggir jalan, sehingga berdampak kepada kemacetan yang sangat panjang ke belakang sana. Di belakang sana adalah jalan dari arah Daan Mogot. Lalu ke arah sana menuju ke arah Kebonjeruk. Kita lihat begitu juga di arah sebaliknya, di seberang sana juga terjadi kepadatan arus lalu lintas juga karena memang banjirnya atau genangannya cukup tinggi di lokasi ini. Sementara untuk cuaca sendiri saat ini gerimis atau hujan kecil sedang turun. Seperti inilah lokasi di Jalan Panjang saat ini dengan kemacetan di tengah-tengah kebanjiran. Arif, ini pintu keluar atau pintu gerbang dari perumahan Green Garden. Tampak beberapa petugas dari Transjakarta mencoba membantu pengaturan arus lalu lintas dengan mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kepadatan. Kepadatan ini juga terjadi bukan hanya karena disebabkan oleh banjir, tapi juga disebabkan oleh di depan sana, 100 meter di depan saya sana, itu ada lintasan kereta api, pintu perlintasan kereta api yang mana frekuensi lintasan kereta apinya sendiri sangat sering. Di situ juga lintasan kereta api komuter lain Jakarta Tangerang dan juga kereta api bandara. Arin, Dinas. Oke, Om. Kalau informasi yang Anda gali dari keterangan warga sekitar, memang ini memang kawasan yang rawan banjir atau seperti apa sebelumnya? Ya, betul. Lokasi yang saya berada saat ini adalah lokasi yang memang kontur jalannya ini rendah, sehingga jika terjadi hujan deras 1 atau 2 jam saja sudah terjadi genangan atau terjadi banjir di lokasi ini, Dinas Vida. Nah, biasanya Dan banjir untuk hari ini sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi. Itu keterangan yang saya dapat dari petugas Transjakarta yang mencoba membantu mengatur arus lalu lintas di sini. Ya. Oke, Ong. Kesulitan masih terjadi di sini. Iya, Ong. Kalau misalnya daerah yang Anda laporkan saat ini memang langganan banjir, biasanya ini surut dalam berapa waktu? Berapa lama biasanya? Ya, jika memang pompa air yang ada di sekitar ini dihidupkan, ini tidak akan begitu lama. Tapi kalau pompa airnya tidak aktif atau tidak dihidupkan, ini akan terjadi cukup lama, bisa sampai siang nanti juga tidak akan atau belum akan terjadi kesurutan. Oke, pompanya saat ini seperti apa? Apakah memang aktif? Ya, memang di sekitar sini pompa, di lokasi ini sendiri pompa tidak ada, pompa berada di ujung jalan Dan Mogot atau
yang mau masuk ke dan mau ke sana. Tadi saya lihat memang belum aktif karena posisi kali Mukupat yang ada di sana itu permukaan airnya lebih tinggi dari posisi ketinggian jalan raya yang ada di jalan panjang ini. Jadi jika air pun dibuang ke sana, airnya pun akan kembali lagi memasuki jalan panjang ini. Gina. Sebagaimana yang tadi Anda sudah gambarkan juga hal serupa di Tubagos Angke tadi ya, Ong ya. Artinya memang betul. kali pun juga memang sudah tidak bisa lagi menerima air yang dibuang dari medan jalan begitu. Ya kan? Betul. Meskipun pompa juga sudah disediakan. Harapan kita adalah berharap cuaca sedikit bersahabat mungkin ya, Ong ya. Ya, semoga cuaca hari ini bersahabat. Karena kondisi pagi hari ini atau saat ini pun saat saya melaporkan ini di lokasi ini sedang turun gerimis hujan. Arif, ini kita lihat ruas jalan hanya bisa digunakan satu, Praktis ditambah dengan ruas jalan dua jalur atau satu jalur? Bus Transjakarta. Satu jalur, yang satunya lagi jalur Transjakarta. Oke. Nah, sementara sisi jalur lambatnya ini sudah tidak bisa lagi dilintasi oleh kendaraan karena cukup tinggi. Seperti di ujung kita lihat sana ada satu orang berjalan kaki, itu ketinggian airnya sampai selutut orang tersebut. Arif. Ya, seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, artinya kalau genangan air yang bisa Anda gambarkan ini hanya berjarak kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter ya, Ong, begitu ya? Betul. Kepanjangan dari ruas jalan yang terendam banjir ini sekitar 50 sampai 100 meter. Namun ketinggian air ini di sini sangat mengganggu, sehingga jika ada kendaraan sepeda motor yang nekat akan melintas, dipastikan bisa akan mogok, mati mesin, Arif. Adakah petugas kepolisian yang turut membantu mengatur arus lalu lintas? Saya mendengar sudah ada klakson dari kendaraan dan kendaraan pun juga tampak ada yang membutuhkan akses untuk melintas dan lain sebagainya, Ong. Ya, sampai saat ini belum terlihat adanya petugas kepolisian di lokasi banjir jalan panjang ini. Seperti tadi saya infokan, hanya ada beberapa petugas dari Transjakarta yang mencoba membantu mengurai kemacetan yang terjadi di jalan panjang ini. Arif. Artinya bus Transjakarta pun praktis masih tetap beroperasi ya di lokasi? Ya, ini masih tetap beroperasi, namun kendalanya adalah mereka tidak bisa tepat waktu karena memang banyak kendaraan lain yang ikut memanfaatkan jalur Transjakarta tersebut untuk melintas. Arif. Ya. Baik. Jadi saya berada di tengah-tengah kemacetan untuk menggambarkan kepada pemirsa peristiwa yang ada di manapun untuk melihat situasi real time di sekitar jalan panjang ini. Ya, saya membayangkan kalau sudah crowded seperti ini tidak ada yang mau mengalah gitu, ya tentu kondisi kemacetan akan semakin parah tentunya di lapangan. Betul, seperti yang tadi Anda katakan, suara klakson mobil terdengar di mana. Ya, seperti itu saat ini, Arif. Baik. Ong Soerman, saya ingin juga membacakan informasi yang saya dapat juga untuk akses jalan bebas hambatan atau jalan tol ini dikirimkan oleh PT Jasa Marga ya. Ini untuk akses tol Jakarta Tangerang, pemirsa. Ini persisnya di SS Bitung dilakukan pengalihan lalu lintas kendaraan arah Cikupa. Ini dikeluarkan di kilometer 19 Tangerang karena saat ini tengah dilakukan penanganan dengan pompa. Lalu untuk tol Jor Pondok Ranji Serpong juga di kilometer 8 plus 600 ruas BSD ini dilakukan penutupan gerbang tol Pondok Ranji Utama arah BSD dialihkan ke Bintaro. Lalu juga untuk beberapa wilayah lainnya seperti tol di dalam kota, terowongan SS Cawang dari Halim menuju Tanjung Priok saat ini tergenang dan terus dilakukan penanganan dengan pompa dan pengalihan kendaraan kecil ke tol dalam kota. Jadi arterinya sudah praktis tidak bisa dipergunakan. Iya. Kendaraan roda 2 juga sepertinya juga sudah bisa masuk jalan tol. Iya, dan tentu juga nanti akan ada beberapa pengalihan arus lalu lintas ya akibat terjadinya banjir ini. Pak Fahri, nanti kita akan kembali berdiskusi mengenai prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan bersama dengan rekan kami ada Yudi Handoyo, tapi kita harus jeda dulu sinak. Breaking News TV One akan kembali hadir usai jeda.